semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Endah Alifianti dengan NPM 212151082 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Nah, kali ini saya akan membahas materi matematika yaitu materi himpunan. Nah, di sini kita akan bahas dengan definisi himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas hingga dengan tepat bisa diketahui objek yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Contoh himpunan yaitu yang termasuk himpunan bilangan prima, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan bulat. Nah, yang bukan himpunan contohnya itu himpunan makanan lezat, himpunan perempuan yang paling cantik, himpunan tempat paling indah. Nah, maksud himpunan di sini itu contohnya tuh sesuatu yang dapat kita ketahui dengan jelas dan ada batasannya seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis himpunan. Nah, jenis-jenis himpunan itu ada 7. Nah, yang pertama itu himpunan semesta atau pembicaraan. Nah, himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, dilambangkan dengan huruf S. Nah, contoh A itu himpunan bilangan prima dari 1 sampai 20 dan B himpunan bilangan ganjil dari 10 sampai 20. Maka semestanya itu himpunan bilangan asli dari 1 sampai 20. Nah, yang kedua itu himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan 0 atau kosong. Nah, contoh A himpunan bilangan prima dari 24 sampai 28. Nah, yang ketiga himpunan bagian. Nah, himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A adalah anggota B, sehingga himpunan B dapat dikatakan sebagai superset dari himpunan A. Contohnya itu A himpunannya itu 3, 6, 9, 12 dan B himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka himpunan bagiannya itu A bagian dari B. Kenapa? Karena himpunan A itu semua ada di himpunan B kayak gitu. Nah, yang keempat itu himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, berhingga itu himpunan yang diketahui batasnya. Contoh, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang tak berhingga itu himpunan yang tidak diketahui batasnya. Contohnya itu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, yang kelima, himpunan sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen atau anggota yang sama. Contoh itu A sama dengan 1, 2, 3, B himpunan 3, 2, 1, dan C himpunan 2, 3, 1. Karena semua bilangan himpunan A, B, C itu sama, maka termasuk ke dalam himpunan sama. Jadinya tuh A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan A, atau A sama dengan B, B sama dengan C. Nah, yang keenam itu himpunan ekuivalen. Nah, dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua itu sama meskipun jenis anggotanya berbeda. Contoh A himpunan A, B, C, D, E dan B himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksudnya itu dikatakan sama. Di sini kan A menggunakan huruf sedangkan B menggunakan angka, tetapi semua total atau jumlah bilangan tersebut sama, ada 5 gitu. Nah, yang terakhir, jenis himpunan yang terakhir, yang ketujuh itu himpunan saling lepas. Dua buah himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak memiliki satupun anggota yang sama. Contoh, A himpunannya itu 1, 3, 5, 7, sedangkan B himpunannya itu 2, 4, 6, 8. Nah, karena dari A dan B tidak ada himpunan atau bilangan yang sama, maka disebut dengan himpunan saling lepas. Di sini kita akan membahas pengoperasian dalam himpunan atau operasi himpunan.
Nah, yang pertama itu irisan. Nah, irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan himpunan B. Nah, dilambangkan dengan seperti huruf N. Nah, contohnya tuh seperti ada di gambar nih tersebut. Nah, di situ ada A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B 1, 3, 5, 7, 9. Maka irisannya itu A dan B yaitu 1, 3, 5, 7. Irisan itu angka atau bilangan yang sama di A dan B seperti itu dan digambarkan di diagram Venn sesuai dengan gambar yang sudah tertera. Nah, jenis pengoperasian yang kedua itu gabungan. Nah, gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Nah, dilambangkan dengan seperti huruf U. Nah, contohnya tuh A sama dengan himpunan A, B, C, D, dan B himpunan A, I, U, E, O. Maka gabungan himpunan A dan himpunan B yaitu A, B, C, D, E, I, O, U. Nah, maksud dari gabungan ini semua anggota A dan B itu dijadikan satu. Nah, maka itu tersebut dalam apa dinamakan himpunan gabungan. Nah, yang ketiga itu selisih. Himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan merupakan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan min atau dikurangi. Nah, contoh itu A himpunannya A, B, C, D, E, F, dan B himpunannya A, I, U, E, O, maka selisih antara A dan B yaitu himpunan B, C, D, F. Nah, maksud di sini yaitu antara A dan B kan ada huruf yang sama. Nah, di sini yang huruf yang sama kan A. Nah, A sama E. Nah, kita ditulis di sini yang bukan bilangan yang sama, maka B, C, D, F. Nah, cara pembuatan gambar diagram Venn sesuai dengan gambar yang sudah tertera. Nah, yang keempat itu komplement. Unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau himpunan semesta kecuali anggota himpunan tersebut. Nah, komplement dari A dinotasikan A pangkat C. Contohnya itu A himpunannya 2, 4, 6, 8 dan B himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka A komplementnya itu 1, 5, 7, 9. Nah, gambar diagram Venn sesuai dengan gambar yang sudah tertera.